saya langsung bilang, kalian mungkin merasa dengan orang yang cuma tinggal sedikit gitu ya, susah banget untuk toko kripto menjadi nomor satu lagi gitu. Karena mereka tuh kan punya pride-nya, bagus gitu loh punya pride. Nah tapi saya bilang, kita bisa tetap di nomor satu. Caranya begini, A, B, C, D. Halo, kembali lagi kita di Bell Entertainment dalam program Ide Nation. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang lebih spesifik lagi, terutama mengenai crypto exchange. Dan kali ini gue akan bawa seorang C-level, yaitu seorang CEO dari toko kripto Indonesia, yaitu Yudono Rawis. Halo bos. Halo Bang Bel, makasih ya udah nyempetin. Udah saya sini juga gitu ya. Aman jalannya, santai ya? Aman dong, aman. Ini kan lagi konser Coldplay juga. Coldplay, nah justru itu makanya mungkin orang-orang tuh di rumah dulu gitu ya, baru mereka ke Coldplay, makanya jalanan agak sepi. Oh gitu ya, makanya sepi ya. Dari kantor toko kripto kurang lebih sekitar 15 menit, 30 menit. 30 menit loh. 30 menit. Padahal kalau ke daerah sini kan biasanya bisa macet lah, bisa 1 jam. 45 menit 1 jam ya. Iya. Gitu. Jadi aman lah, kayaknya harus lebih sering main ke gereja. Ini nonton Coldplay gak nih? Saya nggak nonton. Nggak nonton ya? Nggak nonton. Tapi nanti nonton. Mungkin nanti cari yang lain lah. Saya dulu udah pernah nonton soalnya. Oke. Ini gue kadang-kadang mikir ya. Kemarin gue ketemu podcast juga. Waktu itu kita bahas tentang NFT. Jadi NFT ticketing gitu tuh. Waktu itu sama Semorphos, sama Kenneth, sama Ricky dari Paras. Itu lumayan seru sih kita ngobrol waktu itu. Jadi waktu masalah tiket war ini kan ya sebenarnya kan kita udah punya solusi kan di NFT gitu ya. Ya. Lu ada bayangan gak sih bakalan ke depannya seperti apa kayak gitu? Ya, kalau menurut gue ya, I think NFT ya sebenarnya blockchain lah secara keseluruhan ya. NFT kan salah satu aplikasinya aja. Iya, salah produk lah ya. Ya akan solve banyak isu lah ya. Kalau kita bilang dari segi tracking, kalau misalnya counterfeit tiket, yang palsu-palsu gitu ya, dan lain-lain. Itu sebenarnya dengan adanya blockchain dan NFT gitu ya. Apalagi kemarin tadi sempat mention soal Semorphos ya. Iya. Semorphos tuh kita dekat juga. Jadi kita juga beberapa kali diskusi sama mereka. Malah mereka pernah partisipasi di acaranya kita yang besar di Bali gitu. Apa yang mereka perjuangkan bagus banget Bang. Saya sih benar-benar, meskipun saya bukan ini ya, bukan investor atau apapun. Kenneth teman saya, yang mereka perjuangan tuh bagus banget. Dan akan solve banyak isu lah di Indonesia nantinya. Apalagi terutama masalah konser ya, tiket-tiket ini ya. Tiket musik mungkin salah satu doang Bang ya. Nanti kalau di Indonesia olahraga makin maju, kan tadi kita bisa juga olahraga juga ya. Olahraga juga bisa. Sekarang kalau kita lihat di di Semorphos juga sebenarnya mereka juga udah mulai ada NFT klub bola Indonesia loh. Oh, dulu ada pernah saya tahu tuh collectible, kalau tahu. Collectible dulu dia lebih fokus ke arah ya tiket-tiket sama fans gitu sih. Betul. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu nanti harapannya sih bisa lebih teratur lah ya. Oke, baik Bu Yudo. Anyway, ini ngomong-ngomong musik olahraga jadinya. Gue pengen tahu sih. Ini kan ya mungkin setahun ke belakang ya. Ini kan ya gue dengar nih toko kripto waktu itu gonjang-ganjing gitu ya. Gak tahu gue masalah apa. Gue ya gak mau tahu juga kan. Tapi kan waktu itu gue tahu bahwa ya toko kripto the best lah. It's number one. Bahkan yang daftar pertama kali tuh di Bapepti itu toko kripto tuh. Iya Bang, itu memang mantap lah. Nah cuman gue nggak tahu begitu masuk isu lah. Ini kayak kita dari awam ya isu. Wah katanya Binance masuk, Binance inject atau Binance mengakuisisi itu kan banyak beredar tuh nggak tahu. Even katanya kan kayak Twitter tuh si Z ya itu bahkan nggak mengakuin bahwa dia ada investasi di toko kripto kayak gitu-gitu ya. Nah, hingga akhirnya ini banyak teori-teori liar ya di kalangan-kalangan kita Web3. Dan akhirnya entah tahun berapa, mungkin 2022 akhir gitu atau mana, kejadian. Banyak layoff lah, banyak pergantian C-level juga. Akhirnya kita mikir, oh berarti benar-benar memang Binance itu menguasai penuh toko kripto, gitu. Ini kan jauh sebelum itu kan gue nggak kenal nih Bang Yudo nih ya, Yudo Rawis nih. Awal-awal ketemu kayaknya, waduh ini kayaknya orang profesional banget nih.
Dan ternyata ya Pas benar. di yang media event ya? Iya, Benar iya. ya? Waduh Oke. ini kayaknya susah banget ini didekatin. Aduh kayaknya gue nggak sanggup nih. Waduh, sorry banget nih. Iya. Auranya saya terlalu eksklusif gitu ya berarti. Aduh, mohon maaf nih Bang. Ternyata Aduh. abang itu di samping profesional ternyata ya ini juga ya apa supel juga gitu. Istilahnya Harus dong. Ya. ketemu sama orang ngobrol itu ya santai gitu loh. Itu yang gue suka sih dan ya anak-anak Web3 kan suka banget dengan ya leader-leader seperti itulah. Jadi ini banyak teman gue nih nanya nih, itu boleh tahu nggak sih Bang Yudo itu seperti apa sih orangnya? Lu apa punya pengalaman apa sih sebenarnya gitu? Sampai ya jadi CEO toko kripto sekarang gitu. Oke. Thank you loh Bang. Dan sekali lagi aduh sorry banget ya kalau memang auranya eksklusif gitu. Mungkin ya ini bawaan kali ya. Bawaan, jadi gini, ya, saya memang beda nih sama kayak Bang Bel. Oke. Sama banyak founder yang mantap-mantap ya, termasuk sama foundernya toko kripto yang dulu yang saya hormati ya, Kai dan Manda gitu kan. Mereka memang entrepreneur. Mereka dari sananya memang mungkin punya semangat pengusaha. Nah sedangkan saya beda nih. Saya lebih ke memang dari awal itu profesional ya. Lama juga sebelum memutuskan untuk bangun perusahaan sendiri dari kecil. Kemudian udah keluar ya dari perusahaan itu dan akhirnya ke kripto. Perusahaan apa dulu tuh? Kalau dulu itu saya sebenarnya profesional tuh di KPMG. KPMG. KPMG itu yang itu ya kayak biasanya ada 4 biggest ya Big Four company. dia Biasanya gitu Big ya. Four, benar. Ada PwC, Ernst Young, yang Deloitte sama Deloitte KPMG. sama KPMG. Betul. Wow, ini gajinya ribuan Enggak dolar lah, dong ini ya. enggak kayak begitu Bang. Nah, tapi memang Itu di Indonesia ya? itu di Indonesia, tapi memang kerjaannya saya itu memang cukup sering keluar Bang. Kenapa? Di luar negeri. Karena saya kebetulan waktu itu sebenarnya saya membangun bisnis itu sih dari nol ya. Bisnis baru di dalam ya consulting company ya atau Big Four company. Namanya itu Mergers and Acquisition, M&A. Magician acquisition. Mergers and Acquisition. Nah, jadi Berarti simpelnya- mengakuisisi secara magic. betul. Well, enggak sih, mergers bukan magic. Majors. Kerjaannya emang kesana ini ya Bang ya, keren gitu M&A. Tapi kerjaannya M&A, tuh waduh iya. cukup berat sih. Yang saya kerjain apa sih biasanya Bang? Saya sharing aja ya biar ini lebih clear lagi gitu ya. Jadi misalnya nih Bang, ada satu bank besar di Korea. Dia ngeliat di Korea tuh udah kompetitif banget. Ya kan, perasaan pasar bank gitu ya. Nah mereka mau ekspansi buat market. Langsung deh mereka ngeliat nih tahun 2010-2015 ya. Market yang paling bagus itu sebenarnya dan sangat-sangat punya growth potential karena kan masih banyak yang bisa dibilang itu nggak punya financial access ya. Indonesia. Indonesia. Nah, mereka datang ke KPMG dan mereka bilang, kalau kita mau masuk ke pasar ini, masuk pasarnya gimana sih? Tolong dong bantu market due diligence namanya itu satu. Market fit kayak gitu ya? Ya market fit, nah terus due diligence di marketnya kayak gimana, peluangnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Ini sorry ini Bank Koreanya beneran nggak nih? Beneran. Cuman mungkin Karena saya ingatnya ada 2 bank Korea besar yang masuk Indonesia tuh. Ya 2 akhirnya mungkin sekarang udah 5 atau 6 bank. Semua nama Korea yang besar tuh udah masuk ke Indonesia kan. Terus bank dari China, bank Jepang dan lain-lain. Nah, tapi mungkin role-nya saya di situ adalah memberikan strategi, advice. Strategi masuk ya? Ya strategi masuk ke pasarnya. Kita bantuin cariin banknya. Ya kan karena ada bank yang saat itu ya mungkin kolaps ya? Iya. Atau mungkin udah ya mungkin pemegang sahamnya memiliki rencana yang berbeda lah. Ya kan karena kan pemegang sahamnya mikir peraturan OJK dan kalau di bank tuh namanya Basel tuh Bang. Modalnya dinaikin daripada kita naikin modal kompetitif. Dengan kalau ada perusahaan besar nih ya yang yang mau ngambil majority sedangkan yang pengusahanya itu yang pemilik lamanya itu jadi minoritas ya. Mereka jalanin terus deh gitu. Make sense kan? Nah kalau dari saya sebagai profesional saat itu mergers and acquisitions ya, itu merupakan suatu opportunity dan itulah yang saya berusaha sambungkan antara pembeli dan penjual. Nah saat itu fokusnya saya banyak transaksi di bidang financial service gitu, jasa keuangan, bank, asuransi, aset manajemen, sekuritas, itu termasuk audit dan lain-lain. Mungkin ada bagiannya itu namanya due diligence. Atau lebih arah ke arah forecasting finansial, modeling finansial. Bisa dibilang semuanya sih, bisa dibilang strategi akuisisi. Terus kan kalau misalnya si pembeli itu mau beli kan dia mesti mikir harganya dong. Jadi kita harus bikin financial modelnya nih. Financial model. Kemudian setelah itu ya semuanya lah Bang. Negosiasi, due diligence ya kan terhadap company-nya. Jadi ada auditnya lah ya.
Terus sampai ke ujungnya kalau di transaksi ini kan pembeli mau pastiin bahwa memang ada persetujuan dari regulator terhadap pembelian saham bank, asuransi dan lain-lain. Berarti ngelihat dari sisi OJK berarti. kebijakan juga ya. Betul, iya. Istilahnya asing itu pemilikan sahamnya berapa gitu Betul, ya. kepemilikan saham berapa. Kalau bank setahu saya produknya dan sekarang lain-lain. 1 triliun ya. Bank itu minimal 1 triliun. 1 triliun ya. Betul. Nah, bayangin Bang Kalau dulu berapa? Dulu tuh sebenarnya 100 M aja tuh boleh punya bank. 100 M ya. Sama dong sama modal kripto. Gitu Modal exchange kripto sekarang 100 M kan. Nah, tapi kripto lain loh Bang. nah. Dulu tuh pertama 1 triliun dulu, baru 50 turunin miliar. 50 terus jadi 100 sekarang 100 M kan. M Nah, ya. yang Ini 1 T-nya untuk yang bursa kripto. Iya, 1 T iya, kan ya. 1 T, iya. Tapi mungkin long story short, ya saya banyak kerja sama itu ya, mungkin investor dari luar dan juga sama bank, beberapa bank besar di Indonesia untuk akuisisi juga sebenarnya perusahaan-perusahaan. Kan ada konsolidasi perbankan tuh. Oh iya. Holding perbankan ya. Ada beberapa tuh saya bantu beberapa bank di Indonesia untuk melengkapi konglomerasinya. Contohnya, ya mungkin udah tahu lah ya, ada bank yang beli perusahaan sekuritas dan investment management. Nah, saya bantuin. Bank lokal juga Bang. Gitu. Jadi kira-kira itulah kerjaannya saya. Nah, intinya memang udah lama itu saya fokus di strategi, ya akuisisi, dan kadang-kadang sampai proses restrukturisasinya Bang ya. Tapi udah saya involve gitu. Mimpin anak buah gak sih? Mimpin, Udah mimpin. Jadi nggak mungkin saya kerja sendiri juga sih. Jadi ada analisnya dan lain-lain. Which is saya sangat enjoy banget sebenarnya untuk bentuk tim ya. Dari yang awalnya dari nol sampai untuk membangun itu. Nah mungkin saya akhirnya lumayan beruntung juga dan grateful juga ya. Akhirnya saya bisa jadi partner di Big Four ya. Dan juga jadi head of mergers and acquisitions lah di Indonesia. Oh wow. Setelah itu turning point-nya tapi ini Bang 2018 atau 19 memang ada kesempatan untuk bangun perusahaan sendiri lah ya. Jadi ada selain pemodal mereka juga produk dan tech provider yang memiliki visi untuk membangun perusahaan fintech di Indonesia. Fintech. Kemudian mereka ngajak saya ya sebagai CEO dan juga sebagai pemegang saham. Which is waktu itu masih head of M&A ya? Iya, nah terus terang memang berat tuh Bang. Waduh ini kan sejauh ini karir profesional yang saya bangun nih. Udah bertahun-tahun kan ya. Menuju ke titik puncaknya gitu kan. Udah jadi partner di situ. Kemudian harus banting setir untuk jadi startup founder. Bangun dari nol Bang. Ya kan, bangun dari nol berarti banyak resikonya dan lain-lain. Tapi ya tentunya selain dari opportunity dari sisi ininya ya, keuangannya saya juga merasa kan kita pribadi beda-beda Bang ya. Ada orang memang yang secara profesional itu mau mau jadi direktur di perusahaan besar. Mau jadi partner di law firm atau mau jadi partner di Big Four firm. Tapi mungkin saya agak nggak terlalu banyak gitu ya, di mana saya merasa kelihatannya mungkin potensi saya nggak sepenuhnya itu bisa terrealisasikan dengan jadi partner. Selama ini saya kan juga banyak ketemu banyak startup founder ya Bang, yang mana saya bantuin fundraising dan lain-lain. Dan saya melihat pernah juga jadi. Pernah, karena kan M&A itu juga bisa kita bantu orang itu untuk fundraise dan ketemu. Tapi nggak sampai ke ini ya, enabler ya? Enggak, karena sayangnya tiket size-nya agak kecilan lah ya gitu. Jadi kalau M&A kan juga penting kita perhatikan memang tiket size-nya itulah kalau dari sisi advisor gitu. Nah, dan saya berpikir kelihatannya tantangan yang menarik dan saya mau ambil dan saya rela untuk mengambil resiko ini. Tahun 2018. Ya ini udah setelah mungkin saat itu udah berapa ya? 12-13 tahun mungkin ya di KPMG. Dan jadi partner juga kan? Jadi partner. Ya partner kan? Berapa tahun? Partner mungkin nggak lama sih, mungkin sekitar setahunan gitu ya. Nah, kemudian tapi kan lebih banyak uangnya di partner ya. Karena kan kayak jatuhnya kayak model borongan ya. Ya mungkin dengan potensi gitu ya. Dan tentunya kan sebenarnya bisa jadi partner tuh ada jenjang di atasnya lagi Bang. Managing partner. Ya kan? Dan lain-lain itu pasti ada. Tapi mungkin saat itu bottom line uang bukan jadi motivasi. Tentunya ada potensi untuk ini ya. Mungkin sahamnya saya akan valuasinya naik dan lain-lain di perusahaan startup ini. Tapi yang lebih penting sebenarnya untuk merealisasikan potensi saya lah saat itu. Saya merasa even waktu jadi partner pun ada hal-hal yang mungkin, again ya Bang ya, banyak orang beda-beda. Ada yang merasa bisa jadi profesional, sedangkan pas saya benar-benar pikir, saya sama excitednya waktu bikin bisnis M&A itu dari nol. Sampai jadi satu bisnis yang menghasilkan ratusan
dolar dari deal yang kita close ya. Iya. Ratusan juta dolar dari deal yang kita close. Jadi saya pikir, saya sebenarnya builder sih. Setelah saya pikir-pikir gitu ya, setelah sekian lama. Dan waktu itu kesempatannya juga datang. Tentunya ada kesempatannya ya. Harus ada kesempatannya. Kalau nggak oke ya. Saya langsung ambil lah gitu. Menarik juga. Saya pikir saat itu juga 2018 ya Bang. Fintech lending itu opportunity yang bagus untuk disrupt traditional finance. Iya. Saat itu kan ya. Apalagi ya kayak sekarang kan banyak banget ya. Kayak pay later lah. Betul. Apalagi nah, kita pikirin 2018 nih. Di saat ini barang semua mungkin belum ada. Gitu kan ya. Nah singkat cerita. 3-4 tahun bisnisnya bangun dari nol, karyawan mungkin waktu itu hampir 100 orang ya. 100 orang? Nah kemudian dari operationsnya ada, bisnisnya jalan, yang jatuh bangun lah tentunya ya. Kemudian ada karena tuh ini juga kan istilahnya pembuka jalan kan, pelopor kan. Biasanya rugi banyak itu pembuka jalan tuh. Biasanya ya. Dapat izin dari OJK juga akhirnya kan. Dari awalnya tidak berizin tuh Bang. Jadi dari nol dapat izin di OJK. Full license ya dari OJK. Kemudian salah satu milestone-nya saat itu kita juga akhirnya diinvestasikan oleh salah satu grup konglomerasi yang besar di Indonesia. Nah, disitulah saya ngelihat kayaknya oke, ini berarti saya di dalam satu pilihan lagi nih gitu ya. Berarti Bang Yuda ini pengalamannya luar biasa juga ya. Big Four, partner, terus CEO 4 tahun. Iya. Sama diinjek sama perusahaan besar. Perusahaan besar. Ya dari satu dari China, satu juga di konglomerasi di Indonesia. Nah, tapi di situ juga saya ngelihat kebetulan nggak berapa lama setelah investasi itu masuk ya sayangnya nih ini yang juga sebenarnya saya sayangkan gitu ya. Saat itu saya juga udah nggak ada saham lagi di situ. Oh, sampai saat ini? Saat ini udah exit completely lah dari company itu. Nah, di situ. Ini exit udah bisa beli kapal ini? Enggak lah Bang, kecil lah, enggak lah. Beliin Bitcoin semua. Jangan beli kapal dong. Oke. Tapi, nah mungkin langsung yang menariknya aja kali ya Bang ya. Iya. Setelah itu nggak berapa lama, kebetulan memang dari Binance itu reach out ke saya. Oh, reach out. Karena mereka memiliki. Tapi kan saat itu statusnya udah idle atau gimana? Belum, saya masih di sana. Masih di sana. Binance reach out, mungkin mereka tertarik dengan latar belakang saya. Mereka memiliki suatu project saat itu Bang, untuk melakukan JV antara Binance dan salah satu konglomerasi besar di Indonesia lah ya. Saya pernah dengar itu. Bangun dari nol lagi. Saya pernah dengar itu. Betul. Dengan Telkom bukan? Dengan Telkom ya. Nah jadi saat itu mereka ngelihat mungkin ada salah satu orang yang pernah kerja dengan background itu ya dari nol, bangun dari nol, terus JV kan nggak gampang kan? Iya nggak gampang. JV nggak gampang. Venture tuh nggak gampang. Bangun dari nol, waduh susah. Terus dari perusahaan dari nol mau punya izin, itu juga nggak susah. Itu nggak gampang. Nah jadi mereka ngelihat sebagai saya yang untuk ngebantu mereka di situ. Saat itu, terus terang jawaban saya pas awal tuh enggak sih. Enggaknya karena ini yang ngomong siapa? Orang Binance-nya dari langsung? Binance ya atau langsung. Lewat orang ketiga? Langsung dari sana. Langsung. Kenapa enggak? Mungkin ya satu saya merasa masih ada tanggung jawab di perusahaan sebelumnya. Yang kedua mungkin saat itu saya belum yakin banget lah ya. Meskipun dari awal memang saya udah interested banget sama industri kripto. Tapi singkat cerita setelah panjang lebar bicara dengan dari pemegang saham dua-duanya ya. Saya yakin banget bahwa saat itu mereka akan bangun bisnis yang besar sekali. Dan yang penting juga Bang, saya harus bisa kontribusi kan. Saya yakin pengalaman saya dan interest saya di kripto tuh bisa kontribusi buat ya ide yang baru inilah ya gitu. Tapi ya gitulah Bang, bagaimana hidup lah ya. Banyak rencana itu kan nggak berjalan sesuai harapan. Ya. Tiba-tiba tahun lalu, mungkin dari pemegang saham toko kripto juga memiliki rencana yang berbeda untuk toko kripto. Sorry. Pemegang saham toko kripto siapa sih sebenarnya? Binance kan ya. Dan Binance, mungkin saat itu juga sama ada ini nggak kayak orang personal? Ada personal, ada capital yang lain gitu ya. Dan mungkin mereka memiliki diskusi untuk masa depan toko kripto kan seperti apa, yang menyebabkan Binance ya lewat perusahaan holding company-nya itu mengakuisisi toko kripto seluruhnya lah.
100% ya. Ya, nah Oke. hampir Berarti itu seluruhnya masuk lah, hampir seluruhnya. Acquisition ya, bukan merger ya. Sebenarnya Binance dari 2020 kan udah mayoritas. Oh udah mayoritas. Udah mayoritas ya. Oke. Kemudian mereka hanya nambahin aja gitu. Oke. Saat itu Iya. ya saya dihadapkan, saya tadi barusan mau bilang pilihan gitu, tapi sebenarnya terus terang bukan benar-benar suatu pilihan sih. Di mana sih pemegang saham bilang ini dong tolong bantuin nih di Tokokripto kita ada rencana baru, bisa nggak kamu step in as a CEO gitu. Berarti tunggu dulu, berarti waktu joint venture sama Telkom itu Bang Yudo nolak? Saya terima. Oh terima. Terima, tapi mungkin bisa dibilang rencana tersebut lagi di Iya, dan on akhirnya hold. kan gagal kan? Ya, di on hold. Dan Nggak bisa akhirnya bilang gagal, gagal. mungkin on hold lah, postpone ya. Oh on hold. Tapi saya udah nggak di situ lagi. Oh udah nggak. Itu yang lebih situ. Oke. karena saya nggak tahu lah ya di sana. Tapi seperti status apa. untuk di fintech udah keluar. Udah. Oh, udah Kalau keluar, itu udah oke. nggak boleh dong. Kalau nggak ntar double kan Iya, nggak boleh. Bisa lah kayak Elon Musk. Nanti tapi di sini dicariin Bapepti ntar bang. Kalau misalnya, wah ini ternyata komitmennya di 2 tempat nih nggak boleh Oke, nih, oke. ya kan Bapepti. Finance pula ya. Finance juga, apalagi OJK nanti, ya Iya, kan. oke. Wah, repot. Tapi saya udah exit, Terus, jadi udah nggak oke. ada saham, udah nggak ada posisi di sana. Baru dipanggil lagi lah ya untuk dipanggil toko untuk kripto bantu baru toko ya. kripto. Nah, saat itu mungkin memang bisa dibilang suatu tantangan ya, yang terus terang saya nggak berat juga sih kalau pikir-pikir ya bang ya, disuruh Tapi kan masuk ke abang toko udah kripto dan perusahaan lain-lain. yang gede-gede kan abang udah pegang. Ya memang Maksudnya ada keyakinan. abang udah yakin gitu. Betul. Seberapa besar sih toko kripto dibandingkan bank yang abang pegang dulu? Iya. Jauh lah kalau saya bilang. Valuasinya berapa sih? Ya, tetap aja tapi bang, kalau misalnya kita toko kripto kan tadi Bang Bel juga bilang nomor 1 kan. Nomor 1 Nah kan? kalau nomor 1 Dan tahun 2020 itu kan total transaksi di kripto Indonesia itu hampir 800 triliun loh. toko kripto Apa pegang sih, bro? market share besar sekali. Bakal besar banget. Tetap aja kalau kita masuk ke satu hal yang baru dan besar, kalau tidak merasa tertantang atau sedikit worry, mungkin ada yang salah gitu loh. Kenapa? Karena harus berasa tanggung jawabnya bang. Kalau cuma bilang bahwa kita akan bisa lakukan gitu ya, itu mungkin nggak benar juga. Of course saya harus punya rasa optimistis itu, tapi at the same time saat itu juga ya lumayan berasa wah ini akan menantang gitu kan. Kita tuh Tapi jujur kan bagi Bang Yudi sendiri ini kan new new area kan. New area. Memang saya pernah involve untuk tadi ya strategi M&A, restrukturisasi itu saya pernah. Bangun company dari nol pernah juga. Ya kan. Tapi saat ini agak sedikit beda nih situasinya. Karena kan industri kripto saat itu di tahun abang masuk itu kan dalam tanda kutip masih kontroversial. Masih abu-abu kan. Artinya belum jelas nih petnya kemana. Betul. Iya kan. Makanya ya banyak juga perusahaan-perusahaan yang berbasis kripto itu ya tenggelam, mati semua kan. Lagi bear market apalagi ya. Iya. Biasanya. Dan di situ abang melihat kekhawatirannya di situ ya, masa depan gitu ya. Saat itu ya, karena mungkin lebih ke personal lah, mungkin sesuatu yang baru kan buat saya. Dan itu CEO terus harus ya. bangun dari nol, bukan bangun dari nol sih, sorry. Harus sebenarnya mengemban tanggung jawab dari pemegang saham, ya, melakukan restrukturisasi. Terus terang aja bang, menggantikan beberapa legenda di kripto industri di Indonesia kan, Kai dan Manda gitu ya, mereka oke banget, orang-orang yang saya hormati. Dan untuk ya tentunya kalau sekelas Binance gitu, mereka kan sebenarnya masukin capital lagi ya di toko kripto itu mereka maunya sesuatu jadi oke banget kan. Oke, jadi artinya masuk 1.000 keluar 10.000. Nah, kira-kira gitulah ya, gitu. Namanya juga ya, pemegang saham mana sih yang nggak mau kayak gitu kan ya bang, gitu. Nah, tapi singkat cerita sih, ini saya jadi punya kesimpulan sendiri nih. Jangan-jangan diganti gara-gara masuk 1.000 tinggal sisa 1 nih. oh enggak lah, enggak kayak gitu bang. Enggak ya. Lah, Oke, kayak oke. gitu. Tapi memang Tetap industri profitable company ya. Nah, jadi mungkin saya boleh share sedikit ya. Udah setahun nih di sini ya, di toko kripto kan ya. Banyak yang kita lakukan dan yang bisa report ke Bang Bel ya. Sebagai ini nih temennya toko kripto dari yang lama gitu bang, gitu ya. Semoga masih terus percaya sama toko kripto. Dari segi market share dan trade volume kita nomor 1. Itu enggak. Saya cek sih di CMC. CMC ya. Dan kemarin juga ada reportnya dari CoinGecko kan ya. Lagi bear market, market share-nya malah nambah gitu. Yang kedua, sebenarnya ya mungkin ntar saya bisa explore lagi sih dan bagikan lagi ke Bang Bel. Kalau sebenarnya by
setelah kita restrukturisasi cukup cepat. Karena scale-nya toko itu kan udah besar ya. Bulan Maret tuh sebenarnya kita udah break even. Bulan Maret tahun lalu? Oh tahun ini? Tahun ini. Nah 3 bulan, 4 bulan setelah saya masuk ya. Memang saat itu agak fluktuatif ya. Jadi beberapa bulan profitable, beberapa bulan loss. Nah tapi akhir tahun ini dengan angka yang udah ada sekarang dan tentunya bersyukur sama keadaan market yang membaik ya Bang. Dua minggu terakhir ya. Dengan kerja kerasnya kita akan seluruh kuartal keempat ini ya akan menjadi profitable, bersih, laba bersih untuk kuartal yang ini dan harusnya ke depan mudah-mudahan market kita sama-sama optimis kan Bang ya. Optimis dong. Sama optimis di market ini dengan penambahan aktivitas pasar dan lain-lain akan lebih profitable lagi dan profitable. Oke. Gini. Kalau singkat saya dulu ya, gue kan teman dekat juga buat Manda sama Kai juga ya. Jadi waktu saya tahu kripto itu, dia tuh punya buka beberapa lini bisnis tuh. Ada kayak akademik, ada T-Hub-nya juga ya untuk kayak propertinya lah ya. Kemudian ada toko mall, marketplace. NFT, Kemudian ada juga kayak untuk inkubasi gitu, gue lupa sih namanya ya, inkubasi project ya. T-Labs. Iya, T-Labs ya. Toko Labs ya. Ada Scholar juga gitu. Jadi memang dia punya banyak bisnis lah ya di luar dari crypto exchange sendiri gitu. Dan itu ya terus terang kan memang dilarang juga kan di peraturan Bapepti ya. Paling kurang abu-abu lah ya. Iya, karena harus fokus kan. Iya. Nah, otomatis kan kalau gua mikir sebagai entrepreneur, artinya kan mengembangkan bisnis dong, ekspansi bisnis. Tapi kan di sisi lain dalam ekspansi bisnis kan kita harus ngeluarin capital juga ya. Betul. Capital. Dan ya terus terang kalau gua lihat beberapa ini semua kan ya ada yang mati, ada yang nggak jalan gitu ya. Jadi nih kalau begitu Bang Yudo masuk, tiba-tiba aku dengar ini semua mati ini Bang. Berarti saya matiin dong. Nah ini apakah strategi dalam restrukturisasi juga ya atau seperti apa sih? Wah ini pertanyaannya kalau bahasa Inggrisnya $1 million question nih. Kayak semuanya banyak yang mau nanya gitu kan Bang. Iya jadi thank you Bang. Ya nggak apa-apa saya open aja. Jadi memang kalau misalnya masalah strategi bisnis ya, artinya ekspansi satu, tapi strategi itu juga membutuhkan keputusan ya untuk bisnis mana yang sebenarnya kita mau support terus, mana yang enggak, mana yang kita on hold ya, sampai kemudian ujung-ujungnya itu bisa survive dan ya profitable lah, sustainable lebih penting. Benar, sustainable kata-katanya Bang bagus. Bang Bel bagus banget tuh. Sustainable saya suka banget. Yeah. Dimana kita duduk, duit jalan gitu. Betul, nah gitu. Tentunya kemarin kan lagi bear market tuh ya. Kalau kita pikir-pikir Bang, enak nih sekarang kita duduk-duduk harga Bitcoin 35.000. 12 bulan yang lalu November 15-16 ribu Bang. Repot ya kan. Siapa yang mau trade di harga segitu? Iya kan. Tapi bukannya hukum dalam trading beli saat harga jatuh? Bukan? Betul, iya. Tapi kalau buat di perspektifnya exchange ya, kita kan juga ada cost nih gitu yang lagi jalan di saat market lagi slow. Nah jadi saat itu memang tentunya ini ya setelah saya dapat informasi. Jadi salah satu hal yang pertama saya lakukan adalah saya banyak duduk bareng sama para leader di toko kripto saat itu ya. Untuk mengerti dulu nih keadaan company seperti apa. Leadernya siapa nih maksudnya? Jadi beberapa termasuk sama Kai dan Manda saat itu. Oh itu kalian masih bareng gitu? Termasuk ya. Jadi sempat ada proses di mana kita gini lah Bang, sebagai orang baru kita harus handover lah ya. Iya, harus ngerti dulu ya kan. Dan juga beberapa leaders yang saat ini masih ada di toko kripto juga. Gitu ada beberapa. Nah, setelah saya mengerti lebih jauh, tentu pelajarin keuangan dan lain-lain ya. Ya saya bisa dibilang saat itu kita memutuskan strategi bisnis yang terbaik adalah untuk fokus ke bisnis exchange-nya toko kripto. Saat itu ya. Bukan dibilang sebenarnya kita tutup nih semuanya. Ya mungkin kayak T-Hub yang di Bali ya kita tutup. Tapi sebenarnya nggak jual lah. Nggak jual. Karena itu sebenarnya kita nyawa juga. Kita nyawa juga. Nah tapi lebih dibilang semua bisnis ini kita on hold. Bukannya kita tutup loh. Yang Solo? Yang Solo sebenarnya itu on hold lah semuanya. Kenapa on hold? Satu, ya kita mau alokasikan modalnya kita itu untuk support core operations. Nah, kenapa kita mau di situ?
justru karena visinya kita, sebenarnya kita mau jadi exchange yang terdepan di Indonesia, yang paling oke ya untuk memberikan akses ke Web3 dan blockchain buat orang-orang Indonesia. Oke, akses ke Web3-nya ya. Akses ke apps-nya. jadi dengan adanya exchange seperti toko kripto dan yang lain ya. Sebenarnya itu jadi jembatan Bang buat para orang Indonesia selain tradingnya ya, tapi untuk punya kripto aset kan. Nah, dengan mereka beli di kita. Ya bisa beli di DEX ya, tapi kan banyak orang yang dari awal itu sebenarnya belinya lewat exchange ya. Untuk bisa mencapai visi tersebut, yang dibutuhkan sebenarnya kita harus bisa punya kasih fee yang kecil. Karena kalau orang beli kan sekarang di Indonesia harus ada pajak kripto ya. Makanya orang harus kita kecilin transaction cost-nya supaya mereka bisa masuk. Gitu. Ini apa? Maker sama taker fee. Makanya kita pastikan itu ya bisa dibilang mungkin salah satu yang paling low in the market lah ya. Atau kalau enggak mungkin paling rendah saat ini. Nah kalau itu udah oke, caranya tentunya harus seimbang dong. Nggak bisa kita kayak burning money terus kan. Makanya biaya kita turunkan. Biaya-biaya dari bisnis-bisnis yang nggak penting saat ini ya, bukan non-core lah ya. Itu kita pangkas supaya kita bisa support ke exchange operations. Nah saat ini masih on hold nih Bang. Saat ini sebenarnya bukan bisa dibilang kayak toko mall dan lain-lain sama T-Hub itu masih on hold ya. Berarti kalau sejak Bang Yudo sebelum masuk sama Bang Yudo masuk nih sekarang, itu udah PHK berapa orang? PHK ya, ada 50? Mungkin sekitar 60%-an lah ya dari jumlahnya? Dari perusahaan jumlahnya mungkin hampir 100 kali ya. Hampir 100? Iya. 60% 100? Betul ya, tentunya saat kita sayangkan ya, tapi dalam proses itu kan kita... Tapi kan nggak, ya jadi profit juga kan, dan tidak mengurangin volume juga kan? Betul. Benar kan? Ya berarti oke dong. Sebenarnya memang hasil akhirnya oke. Memang jujur ini kita lakukan ya Bang. Ini kan keputusan yang berat Bang. Maksudnya ujung-ujungnya orang-orang ini kan karyawan toko kripto yang udah lama dan punya keluarga dan lain-lain ya. Dan kita pastikan memang kita ikutin peraturan yang berlaku lah dengan memberikan kompensasi dan lain-lain. Tapi ya itu keputusan yang berat, udah pasti Bang. Tapi memang itu yang diperlukan saat itu ya. Untuk memastikan bahwa toko kripto itu tetap bisa jalan jelas gitu. Pinjam katanya Bang Belan tadi ya, sustainable. Nah jadi sekarang kita udah bisa lihat hasilnya, kita profitable. Yang kedua, kita udah lebih banyak keluar investment nih Bang buat marketing, kolaborasi dengan partner. Lihat kan ada sama bank sekarang, ada e-commerce. Semuanya udah, menurut saya tinggal tunggu waktu aja nih nanti. Bisnis lainnya toko kripto nih yang sempat di on hold, contohnya ya T-Hub. T-Hub itu kenapa kita tutup kantor di Bali, karena sayangnya cost-nya cukup besar. Tapi nanti kita mungkin mau konsep yang baru di sana. Oh nice. Gimana kalau konsep barunya mungkin bukan jadi kayak T-Hub. Buat kafe kali. Boleh, tapi kafenya yang kecil aja Bang, kalau bisa Bang, di kecil sebelah gitu ya. Tapi yang kita mau sebenarnya kafe kripto. Kafe kripto. Tapi yang lebih penting nih sesuai sama value-nya kita ya. Value-nya kita nomor satu itu sebenarnya user focus. Maksudnya apa? Kita mau mengerti kebutuhannya user lebih baik dan melayani hal tersebut. Jadi kalau kita nanti buka kayak T-Hub di Bali, konsepnya saya lebih pengen jadi kayak kantor cabang sebenarnya. Oh, representative office ya. Kayak kantor cabang. Kalau misalnya ada orang nih, kan Bali kan canggu tuh Bang. Oh iya. Banyak mungkin orang asing yang butuh uang kan. Kita di sana, mungkin mereka mau ada on ramp atau off ramp buat stable coin. Kita ada yang bantuin di sana. Jadi bisa melayani kebutuhan user itu dengan lebih baik. Karena kebutuhannya ada. Iya memang ada. Bahkan kan di Bali itu kan sempat banyak terjadi kontroversi. Karena nah, itu masih mereka juga bayar jual beli itu pakai kripto langsung loh. Betul. Wallet to wallet tuh itu. Dan itu kan ya banyak kasus juga. Betul. Ada deportasi lah, ada ini macam-macam. Betul. Nah, dan memang orang asing ini sebenarnya masih diperbolehkan oleh peraturan Bapepti. Tapi KYC-nya mungkin agak berbeda ya, dokumennya lebih banyak. Makanya saya ngelihat harus ada orang yang melayani mereka, untuk melakukan hal ini dengan lebih seamless. Jadi mungkin kan kedepannya banyak terjadi cuci duit juga kan. Nah, mencegah itu kali ya. Tentunya juga benar. Jadi satu kita harus strict dari sisi KYC. Terus yang kedua juga ya kita harus layani sesuai dengan peraturan yang berlaku lah, ya kan. Nah, harapannya saya nanti dengan ada konsep baru
ini ya. Mungkin awalnya Bali, nanti ada yang lain lagi ya tentunya. Jadi ada kayak kantor cabang kripto, karena itu penting sebenarnya kan ya. Penting sih. Konsepnya kantor cabang lah. Tentunya pasti ada kafenya lah ya. Iyalah kafe. Tapi mungkin agak ya lebih Supaya santai. Ya lebih santai lah, lebih kecil. Karena kan gitu, Bang Yudo sendiri udah lihat lah ya gimana kripto ini kan bisa mendestruktif bank kan. Ya, gimana katakanlah ya dari orang Australia, dari Eropa, dari Amerika yang datang ke Bali, itu kalau kirim-kirim duit kan bisa 3 hari 5 hari tuh nyampainya. Sebenarnya Padahal itu dengan kripto ya betul. in minutes kan. Dan itu visinya Satoshi Nakamoto kan, siapapun orangnya itulah ya. Peer to peer ya kan, sebenarnya cash. Iya, nah jadi peer to peer ya. Iya, decentralized ya kan. Nah, ini yang memang saya lihat potensinya besar sekali. Dan kenapa kita semua ada di bisnis ini kan, untuk memperjuangkan industri kripto lah, gitu. Ya, di luar itu juga sama. Saya pikir toko mall juga lagi on hold. Nanti kalau waktunya udah lebih bagus, kita bisa pikirin gimana kita mau relaunch dan lain-lain ya, investment dan lain-lain gitu. Bang Yudo nih ya, artinya fokus terhadap sesuatu yang udah dilakukan. Gitu. Betul, fokus cukup penting ya. Nah, jadi tapi udah kelihatan kan sekarang dan payback hasilnya. Ya, payback. Gitu. Iya, profitable. Dari profit itu nanti kita bisa alokasikan sebagian untuk buka kantor cabang, untuk revamp toko mall, untuk mungkin aja bikin fund untuk investasi di token lokal. Web3 ya. Iya, lokal. Web3. Tapi yang penting lokal sih. Itu penting banget sebenarnya buat kita. Incubation gitu. ya. Incubation dan lain-lain. Nah, itu sesuatu yang kita akan perjuangkan lah. Yang penting PR-nya udah kerjain tahun ini nih Bang. Dimana kita bangun lagi dari nol ya kan. Untuk dari segi core operation, strategi dan lain-lain. Kurangin cost. Kemudian kita profitable, kita reinvest lagi buat yang lain. Kalau ke user ini Bang, ini kan saya dengar tadi kan kalau Bang Yudo itu kan lebih ke arah toko kripto ini nih. Istilahnya dalam tanda kutip rebuild and renew lah ya. Yeah. Ini dari sisi usernya nih Bang, gue mau lihat nih. Ini user dari toko kripto sekarang udah berapa sih? Sekarang kita ada 3 juta user yang terdaftar. Oh, registered users ya. Okay. Lebih dari 3 juta sebenarnya, antara 3 sampai 4 juta gitu. Okay. Untuk average banyak daily banget yang transaction-nya? Average transaction-nya sebenarnya sekitar $10 juta. Tahun ini ya. Okay. Gitu. Jadi sebulan sekitar 300 lah. Ya 250 sampai 300 juta dolar. Besar ya? Lumayan sih. Karena ini bear market nih Bang. Gitu. Bayangkan kalau misalnya bull market lah. Gitu. Ini kan udah mulai bull ya, udah mulai masuk lagi. Ya, memang bulan terakhir itu ya hampir 2 kalinya average sih. Iya. Gitu. Oke, Bang Yudo, ini gua mau lihat lagi dari sisi ya mungkin orang-orang yang dulu layoff lah ya. Gua mau ngelihat dari sisi pandang itu sih. Kalau kita kan, gue juga pernah karyawan tuh kan. Kita ada moto tuh. Motonya love your works, but don't love your company gitu ya. Ya kan. Itu ditanam gitu. Artinya kan kayak kita tuh ya cintain kerjaanmu tapi nggak usah cintain perusahaannya gitu ya. Kalau dari sisi perusahaan apa itu? Apa itu moto perusahaan? Ya saya pikir kalau dari perusahaan lah ya. Iya, dari sisi perusahaan. Gini, kalau dari perusahaan itu saya mungkin punya pandangannya, saya sebagai leader kali ya, sebagai pemimpin ya. Kalau dari sisi kita itu banyak leader, CEO ya tentunya punya misi dari yang pasti Bang Mel pernah dengar lah ya, maximize shareholder value, benar nggak? Oh, maximize. Tapi a lot of times ya banyak dan sering gitu ya, banyak hal itu nggak akan bisa terjadi kalau hanya kita ngelihatnya itu satu doang, yaitu shareholder value. Sebenarnya paling benar itu adalah tugasnya leader yang benar ya, itu harus bisa maximize stakeholders value. Stakeholder itu beda sama shareholder. Ya, karena stakeholders itu jauh lebih luas. Iya, stakeholder itu adalah ekosistemnya customer, ya. Ekosistemnya. Ya. Value-nya ekosistem, value-nya regulator, tapi ada satu komponen penting dari satu perusahaan yang sebenarnya juga kita harus bisa maximize value-nya. Apa itu? Karyawan. Oh yes. Kalau misalnya kita tugasnya leader susahnya Bang. Ini kan nggak align kadang-kadang gitu loh antara shareholder, karyawan. Oh iya iyalah, ya karena punya kepentingan user, masing-masing dan kan. Punya masing-masing. Dan dalam bisnis kan
tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Harus ada yang dikorbankan. Nggak akan mungkin, harus yang dikorbankan dan lain-lain. Tapi kalau buat saya, yang penting itu sebenarnya di dalam konteksnya karyawan toko kripto ya. Kita manggilnya toko Rangers, Bang. Oh, toko Rangers. Toko Rangers ya, pejuang lah mereka ini semua ya. Toko Rangers, oke. Saya memastikan di mana ada satu balance gitu ya, antara kepentingan pemegang saham gitu ya, karyawan, ya, user, dan juga regulator eksternal dan lain-lain. Nah, saat ini caranya gimana ya? Saya pastiin bahwa pas di awal bayangkan Bang, di sisinya ya layoff berat ya, tadi Bang Bel kan udah bilang ya. Bayangkan di sisi karyawannya toko kripto yang tinggal. Saat itu coba ya kita mencoba berempati gitu. Saat itu mereka coba pikirin leadersnya udah nggak di company lagi. Ya kan saat itu ya. Ada pergantian, ya kita harus akuin lah saat itu kan kesannya momok lah ya. Yang namanya Binance gitu kan. Bos baru. Belum tahu, mungkin saat itu mereka benci banget lah sama saya lah. Mungkin sekarang juga sih, nggak tahu juga sih. Terus perusahaan mau dibawa kemana gitu kan, ada rumor-rumor, wah ini kok pemecatan, berarti kalau ada pemecatan berarti ada masalah dong gitu. Nah, mungkin sih saat itu yang paling penting, dan saya nanti akan get to the point of kenapa ya itu penting untuk shareholder value adalah, saat itu saya langsung gak berapa lama setelah restrukturisasi itu dimulai, saya masih ingat sih tanggalnya, karena itu juga penting buat saya. Saya panggil town hall untuk bilang ke semua orang, setelah saya diskusi sama semua, dan saya mengerti sama beberapa leader di sini, visinya toko kripto itu begini. Rencana kita kerja, milestone-nya akan gini. Saya langsung bilang, kalian mungkin merasa dengan orang yang cuma tinggal sedikit gitu ya, susah banget untuk toko kripto menjadi nomor satu lagi gitu. Karena mereka tuh kan punya pride-nya, bagus gitu loh punya pride. Nah tapi saya bilang, kita bisa tetap jadi nomor satu. Caranya begini, A, B, C, D. Itu kita terjemahkan menjadi rencana kerja, A, B, C, D. Mungkin rencana kerja saya dengan pengetahuan saya yang hanya baru sebentar di toko kripto mungkin aja salah. Tapi yang lebih penting buat saya saat itu adalah ada suatu arah, satu direction. Ini orang-orang yang baru ditinggalin nih Bang, masih bingung gitu kan ya mau gimana nih. Karena waktu town hall kayak Manda, Kai. Oh saat itu udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Nah, dan itu sebelum melakukan PHK juga atau sudah? Sesudah. Justru, berarti ini untuk yang new ini lah, baru, toko kripto ya. Karyawan baru. Nah, under Chief Yudo ya. Iya, under saya gitu. Dan saat itu sih saya juga tahu diri lah sebagai leader ya Bang. Boleh ya saya share secara personal ya. Of course buat saya tuh personal juga cukup struggle. Ya maksudnya dalam arti kayak ngejalanin ya sayangnya pemecatan gitu ya. Ganti shareholder dan lain-lain itu gak mudah. Tapi dinaikin lagi levelnya, pressure buat sendiri gitu kan. Tetap mau jadi nomor satu gitu kan. Harus ada kayak gitunya dulu. Nah tapi mungkin yang lebih penting, kalau buat leader mau dalam situasi kayak begitu, gak bisa expect untuk bilang bahwa saya punya background yang oke, semua kalian ikut saya aja. Gak pernah keluar dari mulut saya sekalipun kayak gitu. Boleh dicek gitu, gak pernah. Tapi lebih ke oke ini arahnya begini, show the way, tapi saya mau kasih tahu kalian, saya yang paling depan untuk mengatasin semua masalah ini, gitu. Dan bisa dibilang juga, ya boleh cek juga sih, bisa dibilang ya as a leader saya kerjanya paling keras gitu, dibanding yang lainnya. Toko kripto kerjanya keras, tapi mungkin barometernya saya memastikan bahwa saya harus bisa kerja lebih keras lagi. Itu gak ada pilihan Bang. Barometernya apa? Lama-lama pulang ya? Pulang, email jam 11 malam gitu. 11.30 gitu, jam 7 pagi udah terima email lagi dari saya gitu kan. Jadi karena gak ada pilihan saat itu. Memang harus begitu supaya perusahaan jalan, tetap punya nomor satu ya. Tetap jadi nomor satu, dan yang kedua menurut saya penting untuk membangun kepercayaan lah. Gitu, dari para karyawan. Karena kan kripto udah istilahnya dalam goyang gitu ya, udah dua goyang, ya ada masalah ya orang pasti kan ragu kan, jadi ragu nih. Jadi ragu, terus kan rumor yang tadi yang Bang Bel bilang kan ya, banyak selingkuhan lah, PHK lah, inilah itulah, itu pasti membuat
keresahan kali Iya, ya. keresahan pasti. Udahlah kita pindah ke yang sebelah lah. Customer, iya ini itu semua. Tapi sih mungkin saya bisa ya pertama-tama ya first and foremost nih Toko Rangers ya they have done a really great job dari tim saya ya yang di Toko Crypto sekarang. Saya bangga banget buat mereka semua ya. Jadi kalau sekarang udah berapa? Sekarang dikit bang, 55. 55 sekarang. Coba dibanding sama mungkin yang di lain-lain ya, kita lebih dikit. Jadi mereka 200 ada saya dengar. Betul. Ya. Nah, mungkin balik ke poinnya yang tadi. Kenapa saat itu juga banyak ketidakjelasan dan lain-lain. Tapi yang saya bisa perjuangkan adalah, oke, kalau kita udah achieve milestone ini, saya akan ngomong langsung ke pemegang saham. Meskipun mereka saat itu mungkin merasa performance dari Toko Crypto nggak bagus ya, 2022 ya. 2022. Tapi kita bisa pastikan bahwa, oke, kita udah achieve milestone ini by bulan Maret udah break even loh bang. Mereka juga kaget sebenarnya kan. Itu benar-benar pure hustling lah dari sisinya kita. Nah pelan-pelan saya bisa kasih ke karyawan bahwa ini ada hasilnya loh buat kalian semua. Di saat perusahaan itu oke, pemegang saham senang, kalian dapat rewards-nya juga. Oh dapat reward juga? Dapat. Nah, karena saya make sense dong, itu perusahaan yang sehat. Jangan perusahaannya achieve tapi karyawannya nggak dapat, atau kebalikannya gitu kan ya, karyawannya dapat semua perusahaannya nggak achieve, itu berarti nggak balance. Nah disitulah mungkin ya tentunya bang ya ada kita kerja keras dan lain-lain, tapi kan memang market juga sempat pump ya di kuartal 1, jadi memberikan kita ruang yang cukup. Nah poinnya adalah balik lagi ke yang tadi bang, sayang ya kalau ada gap yang dimana hanya maximize shareholder value, dari karyawan karyawan nggak dipedulikan, karyawan tidak dipedulikan ya nggak boleh. Nah, karena yang bangun perusahaan ini kan karyawan. Betul. Gitu. Nah, terus bahkan saya pernah ada kutipan sebuah dari perusahaan mana kayak, saya lupa itu. Dia bilang bahwa untuk menjadi perusahaan yang besar, lu harus rekrut orang-orang yang memang kompetisinya sangat profesional, walaupun itu dibayar mahal sekalipun. Ya, saya pernah dengar itu perusahaan besar itu. Ya, memang itu ada benernya juga sih. Tapi ya mungkin yang lebih penting lagi mungkin balance kali ya. Nah kalau dari saya tadi kan nggak boleh tuh ya kalau karyawan mungkin kasarnya kayak nggak agak susah lah ya seperti yang tadi. Nah, tapi mungkin sebaliknya juga sama bang. Nggak boleh juga kalau karyawan nih kayak Bang Bel Basran bilang ya, direkrut dibayar besar sekali, tapi perusahaan suffer. Sama juga dong kalau gitu. Terus berarti yang kayak Bang Bel bilang tadi, love your work but not your company kan. Nah, itu sebenarnya kan yang normal, itu yang normal. Nah, yang nggak normal, love your work and love your company. Nah, itu sebenarnya nggak normal. Banyak orang bilang itu enggak. Yang normal itu love your works, not your company. Betul. Tapi yang nggak normal itu love your works but love your company. Nah, nggak normal. Makanya saya mungkin cukup beruntung juga ya, di mana saya punya prinsip itu sebenarnya maximize stakeholder value. Di mana ada balance nih sebenarnya antara value dari shareholder itu increase, value dari karyawan juga. Karyawan yaitu stakeholder penting dari company loh karyawan. Betul. Gitu. Nah, betul. Jadi menurut saya sih prinsip seperti itu ya, sayang ya kalau yang kemarin ada yang layoff dan lain-lain itu terjadi ya. Saya nggak bisa komentar terlalu banyak ya. Karena ada sesuatu yang abang masih kejar ya. Nah tapi kalau misalnya di sini yang paling penting mungkin kita harus menciptakan keseimbangan tersebut lah bang. Dan enaknya mungkin untungnya sekarang ya, saya bisa lihat sih kepercayaannya udah timbul ya, kolaborasi udah lebih baik antara teman-teman Toko Rangers yang ada ya. Bisa dilihat nih bang pencapaian Toko Crypto kan ya belakangan ini gitu ya. Gak mungkin kalau tim itu gak bisa kolaborasi dan kepercayaannya itu gak tinggi gitu kan. Jadi ya kita bisa dibilang udah di dalam keadaan ya yang baik ya. Dan harapannya bisa tahun depan berkembang lebih baik lagi lah. Oke bang, ini agak nyempet sedikit ya. Ini kalau bisa dibilang kan Toko Crypto bisa bilang as a startup juga kan ya, benar sih. Berarti kan tidak jauh beda sebenarnya dengan startup ya yang lain gitu ya. Kalau boleh tahu nih bang ya, itu kayak range gajinya di perusahaan exchange itu kompetitif nggak sih sama range gaji-gaji yang di startup? Which is yang tadi saya bilang, untuk menjadi sebuah perusahaan yang baik, yang benar, yang sangat sukses, itu kan kita harus punya orang-orang yang memang terbaik juga gitu. Dan orang-orang terbaik ini kan ya terus terang aja,
they want to be paid more kan. Mereka pengen dibayar mahal kan gitu. Nah, kira-kira nih Bang, Abang pernah ada survei nggak? Istilahnya berapa sih gaji di kantor crypto exchange gitu dengan gaji katakanlah di Tokopedia, Traveloka atau Gojek dan sebagainya. Itu masih kompetitif nggak sih kira-kira? Dengan level yang sama lah. Level yang sama ya? Level yang sama. Kompetitif nggak? Jawabannya saya adalah kompetitif. Malah saya baru ada survei tersebut sebenarnya. Saya baru lakukan sekitar 2 minggu lalu. Alright. Tujuannya ya sesimpel untuk ngelihat nih, tadi kan Bang ya, tanggung jawab untuk bikin keseimbangan kan. Iya, nah jadi dari sisi kompensasi saya juga baru review pakai konsultan luar ya. Untuk memastikan bahwa kita kompetitif nggak lawan paling kurang ya startup yang lain gitu ya. Oke. Nah, comparisonnya sama exchange yang lain atau startup yang lain? Startup yang lain. Karena sayangnya exchange yang lain itu nggak ada datanya. Paling kurang dari konsultan tersebut ya Bang ya, belum ada lah datanya. Karena kan perusahaan ini tergantung dari orang-orang yang mau memasukkan datanya juga di sini gitu. Saya nggak akan bicara dengan spesifik, tapi ada beberapa nama yang tadi Bang Bel bilang. Itu masuk juga dalam survei tersebut. Kompetitif, secara apa namanya keseluruhan gitu ya. Tapi mungkin ada komponen-komponen yang saya pikir mungkin sejalan dengan nanti toko kripto bisa menjadi lebih besar lagi, kita masih bisa tambahkan. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, untuk range bawah sama ring atas nih kira-kira berapa? Waduh. Ya apa-apa dong. Ini gue sebagai ya influencer untuk Web3, gue pengen tahu nih. Lu di Web3 mahal loh digaji, gitu loh. Supaya banyak orang yang masuk kan gitu ya. Nah, gue pengen tahu nih, range bawah ring atas itu berapa sih? Mungkin di luar ini kali ya, di luar. Ya kurang level lah, beda lah. Enggak, yang inilah, yang head of apalah gitu. Kalau misalnya, ya tentunya kalau yang entry level ya kita ada di angka yang ya cukup standar lah ya. Mungkin di sekitar 5, 7, 10. Kalau range aja Bang ya, entry level ya. Range. Entry level tuh kita antara mungkin paling rendah itu sekitar ya 5,5 atau 6 ya, 6 kali ya, sampai ke 10 lah untuk entry level. Entry level, ya. Oke. Ini yang fresh graduate atau yang sudah punya experience suatu 2 tahun gitu? Mungkin ada yang fresh grad. Fresh grad kita ambil kok, kita senang malah. Kalau ada fresh grad atau intern gitu juga ada. Gitu. Intern, oke. Nah tapi kalau untuk yang mungkin head level kali ya, manager, mungkin range atasnya itu sekitar 20-30 dapat ya? Oh enggak dong, di atas itu dong. Oh di atas itu ya? Kalau yang level atas malah, ya tapi ini level atas banget ya Bang ya, di luar BOD ya, yang 100 adalah. 100 ya? Paling atas ya, yang menuju ke sana lah. Gitu. Iya. Karena tapi ini semua gross ya Bang ya? Iya gross ya. Saya pernah dapat kabar soalnya. Gimana tuh? Ini kan Indonesia ini kan ada 32 exchange. Jadi saling sikat-sikatan nih. Talent. Talent yang level atas tuh, si X levelnya tuh. Terus saya pernah dengar kabar nih ya, ada salah satu ya X toko kripto misalkan. Gua nggak sebut nama, ya kan dicari. Wah, itu wajar lah. Range-nya tahu Abang berapa tuh? Berapa tuh Bang? 2,5. Make sense. Ini si level kan? Si level. 250 juta lah Bang sebulan. Itu gue pikir, wow ini perusahaan gila ya gitu. Make sense, bukannya saya bilang saya tahu gajinya X toko kripto ya. Tadi ya bukan. Tapi lebih ke menurut saya make sense. Make sense kalau segitulah. Iya. Karena mungkin kalau dari pertama-tama ya, mungkin kripto kan industri yang baru di Indonesia. Iya. Berapa banyak sih yang sebenarnya bisa memimpin satu perusahaan kripto Indonesia? Sedikit lah. Nah, make sense dong kalau misalnya ada satu X toko kripto di approach. Toko kripto kan number one ya. Iya. Salah satu perusahaan yang paling sukses di crypto scene di Indonesia. Kalau ada eksekutifnya diambil dengan angka segitu, menurut saya make sense. Make sense. Wow. Menarik juga ya. Mau jadi ini Bang, si level di exchange Bang? Kayaknya ya. Jadi berhenti nih jadi podcast nih. Wah jangan dong. Jangan Bang kan ini udah punya brand yang bagus nih untuk podcast. Jangan gitu dong. Ya. Tapi mungkin saya inilah ya Bang, potensi industri Web3 kripto di Indonesia kan besar sekali. Ya. Nah ini aku mau tanya sih sebenarnya. Cuma gimana pandangan Abang seperti apa sih? Oh iya, maksud saya besar sekali dan
make sense kalau ada orang itu mau investasi untuk punya bangun exchange dengan si level yang oke. Dia make sense kan sebenarnya kalau saya bilang ya. Tapi mungkin maksudnya Bang Bel tadi pertanyaannya potensi industri Web3 di Indonesia ya. Iya dong, artinya kan gini loh. Kenapa sih orang banyak ke startup? Kenapa nggak ke BUMN atau PNS? Kenapa? Gajinya kan kecil dibandingkan dengan startup. Kan gitu aja kan, simpelnya gitu. Makanya banyak orang bilang kenapa sih startup berkembang? Ya karena gajinya besar, gitu loh. Betul, nah, gue compare lagi ke crypto exchange kita atau Web3 kita. Kenapa sih ini dalam tanda kutip masih lambat? Ya kan? Masih lambat lah kalau bilang ya. Web3-nya ya, bukan exchange-nya. Web3-nya lambat. Ya karena masih dibayar murah. Jadi para profesional nggak mau move on gitu loh. Jadi talent yang oke nggak mau move on. Nggak mau move on karena masa iya gue dibayar segini gitu loh. Sedangkan di sana gue mungkin nggak banyak kerjaan tapi gue dibayar segini. Nah ini kan menjadi bisa dibilang bisa penghambat kan. Penghambat ini bisa bergerak gitu. Nah makanya gue mengarah ke situ supaya ada sebuah solusi lah ya. Solusi karena kan yang sudah mature itu kan crypto exchange ya di Indonesia. Which is kita tahu kan kalau di Web3 itu kan sebenarnya banyak bisnis-bisnis ekosistemnya kan. Ada DeFi, ada NFT Marketplace, ada crypto exchange sebagai leadernya. Kemudian ada social fi, macam-macam lah gitu. Nah itu yang gue lihat bahwa salah satu gapnya di situ tuh. Jadi mungkin bisa lah kalian diskusikan di ABI atau di Aspakrindo bagaimana kalian buat standarisasi inilah gitu. Untuk lebih atraktif ya. Ya supaya kita kompetitif ini, ya, kompetitif dan dengan startup-startup yang lagi jalan. Supaya kita pengen suatu saat bahwa kita sebagai market leader, bahwa Web3 is the leader di dalam dunia internet. Tapi kita nggak pernah memulai sesuatu hal yang dari talentnya itu kita hargain dengan baik. Dengan baik. Ya. Nah jadi itu yang gue lihat bahwa ya salah satunya kemacetan di situ itu. Ya. Oke Bang, balik lagi. Tadi saya suka dengan konsep Abang bahwa pengennya sih toko kripto bukan hanya jual beli aset ya, tapi bagaimana mengembangkan lini bisnis bahkan membawa produk lokal nih Bang. Oke, ini saya suka nih. Cuman yang menjadi problem sekarang kan gini, misalkan nih di Web3, ini kan kita pengennya transaction itu kan menggunakan native token kita nih. Ya kan, misalkan gue punya podcast, cuman ada yang mau nyawer, tapi nyawernya dalam Bell coin misalkan. Ya contohnya kan itu yang dibawa dalam Web3 kan kayak gitu tuh. Betul. Tidak menggunakan rupiah kan, tapi menggunakan komunitas currency nanti kan. Ya Bell coin misalkan. Sebenarnya kan ini bisa jalan sesuai dengan undang-undang jika misalkan si Bellcoin ini connect langsung ke toko kriptonya kan. Sebagai exchangernya yang si Bell ini berapa sih harga rupiahnya kan. Betul. Jadi tapi listing di Bellcoin, listing di toko kripto. Iya gitu ya kan. Oke. Bisa. Artinya ini kan legal kan. Legal dong. Kenapa? Ini masih susah Indonesia untuk menerima ini gitu loh. Sementara nih kalau kita lihat kayak di Amerika, di Eropa, itu beli Lexus, beli Ferrari, ya, atau bahkan beli Starbucks, itu bisa loh, pakai Ethereum, pakai Bitcoin, gitu loh. Dan itu kan akan menjadi sebuah adopsi. Dan gue bilang bahwa underlyingnya kan udah jelas, ada fiat underlyingnya dari kripto. Yang justru dipertanyakan kan underlyingnya fiat ini sekarang kan. Betul. Iya. Justru kripto itu underlyingnya fiat. Harga kripto misalkan Bitcoin sekarang ya karena fiatnya gitu, karena uang memang ada di dalamnya kan gitu ya. Betul. Tapi kenapa kita ini kan gue sebagai developer juga kan, kenapa kita nggak bisa misalkan kita buat platform itu paymentnya itu menggunakan yaitu tadi token native-nya kita, which is koneksinya itu langsung secara API ke exchanger yang terdaftar. Ini kira-kira Abang punya solusi nggak? Wah ini pertanyaan sekali lagi Bang Bel, pertanyaan $1 million question lagi gitu ya. Kapan kita bisa untuk pastikan ya sebenarnya pembayaran ada kriptonya kan ya. Iya. Kan udah nempel ke exchange juga. Saya pikir mungkin suatu tantangan regulasi lah kalau saya lihat ya, di mana terutama memang ada peraturannya lah Bang ya dari Bank Indonesia kan, kalau pembayaran di Indonesia itu harus rupiah. Sayangnya gitu loh. Jadi bukan masalah dari Bapeptinya, tapi kalau saya lihat memang dari
Bank Indonesianya lah gitu. Okay. Saya lebih ngelihat. Dan ini nggak bisa dirubah? Saat ini sepertinya begitu. Pasti ada historinya nih Bang. Kalau Bang Mel tadi bilang, kalau dibandingkan sama Amerika, ya kan sama Eropa, sama Indonesia kan mungkin kekuatan dari rupiahnya kita berbeda lah sama USD gitu kan ya atau euro. Kalau orang banyak pakai aset kripto untuk pembayaran ya mungkin akan tertekan lagi kan rupiahnya Bang gitu. Bisa aja, saya nggak tahu ya. Mungkin ada pertimbangan. Aku nggak tahu sih secara makroekonomi seperti apa ya. Tapi kan kalau secara logik bahwa nilainya ini kan terbentuk dari harga fiat itu kan gitu aja. Artinya semua juga akan bermuara ke fiat, ke rupiahnya, tidak di depannya gitu. Betul. Secara logik, tapi nggak tahu nih secara regulasi gue nggak paham sih. Cuman dari kita para Web3 community, ya kan, bagaimana kita berkembang, ya kita pengennya itu dibuka gitu. Banget. Karena kan ada sini salah satu nih teman saya nih, Mas Wawan ya dari QNP kan. Itu akhirnya kan kiris. Saya juga tuh. Oh teman juga? Iya. Kirisnya kan akhirnya di take out kan ya. Nah, padahal kalau gue baca dari secara sistem, itu sebenarnya ya masih workable gitu loh. Bagaimana kripto masuk ke IDR masuk ke Kiris itu sebenarnya ya masih satu jalan. Betul. Tapi akhirnya di close gara-gara ada unsur kriptonya itu kan nggak make sense ya. Mungkin yang lebih penting kali ya kalau menurut saya ya. Sebenarnya mewakili toko kripto ya dan harapannya juga dari industri ya Bang. Kita sama-sama deh, kita kerjasama melakukan dialog dengan regulator ya. Untuk memberikan mereka insight lah. Ya, insight bahwa ini kenapa token misalnya belum tentu token dulu deh Bang, mungkin stablecoin kali ya. Stablecoin dan lain-lain itu sebenarnya itu mereka isinya tuh apa sih? Kenapa mereka itu sebenarnya juga tidak mengancam ekonomi dan lain-lain lah ya. Mungkin dialog seperti inilah ke regulator yang kita sih toko kripto ya. Itu memang tanggung jawabnya kita juga selalu di depan untuk melakukan dialog tersebut. Nah, mungkin yang kedua, ini juga saya mungkin bisa berkaca di toko kripto yang kita lagi coba lakukan nih Bang. Dan kita udah memulailah langkah-langkah tersebut adalah kita coba kerjasama sama beberapa bank ataupun sama pelaku pembayaran ya. Di mana oke lah misalnya kalau langsung pembayaran token agak susah. Mungkin karena ada peraturannya Bang ya. Tapi gimana kalau idenya gini, anggaplah kita ada tadi pakai QRIS gitu ya, misalnya QRIS di mobile pay-nya bank tersebut ya. QRIS gimana kalau di belakangnya kita bangun buat user toko kripto, misalnya dia pegang anggaplah USDT deh ya Bang ya, di toko kripto dia pegang USDT, kemudian setiap kali ada transaksi di merchant nih, pakai QRIS-nya bank itu ya. Gimana kalau misalnya dia dapat pilihan nih, maukah convert USDT-nya ke pembayaran rupiah, gitu. Pembayarannya rupiah loh, nggak nyalahin hukum loh, nggak nyalahin aturan loh kalau kayak begini. Berarti kalau begitu harapannya sih bisa diterima, tidak menyalahi aturan dan produknya itu bisa kita tawarkan ke customer kita kan. Nah, itu yang masalah adopsi. Terus terang ya ini langkah yang kita lagi coba lakukan Bang. Doain aja ya, semoga 6 bulan, 12 bulan kemudian itu bisa terrealisasikan dengan berpartner dengan bank ataupun dengan pelaku sistem pembayaran. Gitu. Ini tentunya penting buat kita juga Bang ya, kalau kita melakukan produk yang baru itu kita kan sebenarnya regulated ya, berizin gitu. Jadi kita harus pastikan kita tidak menyalahi aturan. Tapi ya harus selalu inovatif dan berkreasi lah dengan kerjasama dengan bank ya kan, dengan sistem pembayaran. Tentunya yang pitch harus kita, bukan dari mereka datang ke kita kan. Kita ngetok pintunya mereka, cobain dong kayak gini. Apa jangan-jangan bank takut ya? Pasti, karena kan mereka juga ada compliance-nya mereka juga. Takutnya Bang. Mereka nanti nyalahin aturan kan nih, kita dikejar loh sama BI kan. Nah, mereka juga pikiran itu. Tapi yang paling penting gini Bang, kalau yang produk-produk kayak gini, kita sama-sama bekerja sama baik dari segi produk, komunikasi ke regulator, komunikasi ke pemegang saham, stakeholder. Semua stakeholder, terus kita baru luncurkan tanpa menyalahi aturan. Gitu sih. Jadi ya mungkin saya kasih ya bocoran dikit lah ya. Kalau misalnya kita lagi hari ini mengeluarkan banyak strategi toko kripto loh tanpa sadar. Oh iya. Maaf Bang, setiap hari sambil jalan ke sini pun saya pikirin terus gitu loh. Jadi gimana gitu ya. Jadi emang kayak gini lah. Tapi ini penting Bang, kenapa? Karena menurut saya ya memang visinya toko kripto kan tadi ya kita memberikan akses buat
yang terbaik gitu buat seluruh masyarakat Indonesia. Tapi juga bagian dari visi tersebut yang memastikan adopsi di Indonesia. Tadi Bang Bel juga bilang, kok bayaran di kripto tuh nggak kompetitif sih? Ya kan, misalnya Bang. Iya. Tapi Pembayaran karyawannya. Pembayaran karyawan gitu ya, tidak kompetitif. Mungkin salah satu problemnya, memang banyak tantangan regulasi yang menyebabkan pasar di Indonesia itu jadi nggak sebesar seperti di luar. Maksudnya apa? Kalau nggak ada yang tadi pembayaran kan yang pakai kripto dikit. Gimana market cap-nya sama transaction volume dari local token-nya? Nggak ada kan gitu. Nah terus yang kedua, sekarang institusi juga masih nggak boleh untuk bertransaksi kripto di Indonesia kan. Untuk ada larangannya. Invest pun nggak boleh. Nah, di luar bisa. Tesla 3 tahun yang lalu. Makanya, disitulah jadinya agak sulit sekali untuk bisa menjustifikasi. Saya berusaha mengerti ya. Dari kacamata pemegang saham mungkin gitu ya. Terutama baru-baru nih Bang. Untuk bisa, masih bisnis belum ada. Market kecil, dominasi sama beberapa exchange yang udah ada gitu kan. Hanya idenya yang bagus. Mau attract talent yang mahal juga, waduh susah banget gitu. Jadi memang kita harus berusaha terus untuk berjuang, berdialog dengan regulator, ya. Inovasi mungkin yang tadi yang pembayaran lah ya. Pembayarannya nggak nyalain aturan ya. Pembayarannya tetap rupiah loh. Yang ketiga, ya semoga kita bisa membuka jalan buat institusional, ya kan ya, bisa buka investasi ya. Beli kripto ya. Mimpinya saya Bang, kalau nanti udah ke OJK, ya. Institusional udah boleh. Kemudian yang beli aset kriptonya bank, bayangin Bang. Kalau misalnya bank besar Indonesia itu ya, mereka punya Bitcoin di balance sheet-nya kecil, nggak apa-apa. Tapi ada ya. 1% deh dari mungkin bank di Indonesia kan asetnya 1.000 triliun, udah 1 triliun. Bayangin satu bank beli 1 triliun lewat toko kripto deh ya misalnya, waduh. Iya meledak lah harganya. Terus yang lain-lain ya, beli yang lain. Belum kalau bank itu kan dia ada ini Bang, dulu saya waktu pengalaman ya duduk di sebelahnya para trader dan balance sheet manajernya bank, mereka ada yang namanya itu ya asset liability management kan ya. Liability. Mereka mencoba matchingin antara asset liability, forex dan lain-lain. Nah mereka juga bisa trading. Stable coin aja deh, nggak usah Bitcoin gitu kan ya, untuk nge-hedge tapi posisi yang saya mereka. dengar gitu. Sih mereka main lewat bagian itu, lewat fund manajernya. Oh ya, berarti main. Nggak terbuka. Nah, bahkan kalau terbuka kan. Iya, tapi nggak terbuka. Kalau misalnya itu terbuka, mereka harus belinya dari yang berizin dong, ya kan? Yang di Indonesia. Nah, itu pasarnya kalau terbuka besar Bang di Indonesia, itu besar sekali. Ya ETF itulah. Nah, apalagi belum sampai sini nih. Begitu dibuka ETF, jalan udah. Benar. Banknya beli, banknya kan biasanya punya anak perusahaan aset manajemen tuh. Reksadana kan. Iya. Sekuritas kadang-kadang. Sekuritis, reksadana, ya bikin reksadana dulu ya, mungkin belum ETF gitu ya, reksadana underlying-nya Bitcoin, ditawarin lewat distribution channelnya bank tersebut, retail customer-nya, apa namanya, private banking ya, private banking, nasabah prioritas dan lain-lain. Itulah feature-nya. Nah itulah Bang, makanya. Makin banyak modal yang masuk, harga Bitcoin makin naik. Jadinya semua ekosistem di Indonesia jadi enak kan. Market Indonesia local token makin banyak yang mau bikin, investment dari VC ke local token banyak, investment ke exchanges juga makin banyak. Jadi pasar di Indonesia bisa masif sekali. Tapi ingat Bang, jangan exchange itu doang digedein. Tokennya juga, projectnya. Ya itu. Kan ntar exchange harus ini Bang, biar maju exchange juga ngerti kan. Exchange tahu Bang, tantangannya itu pasar. Kalau kita mau besarkan pasar, ya kita harus pastikan memang ada investasi juga ke local token. Lokal harus dikembangin ya. Betul. Memang kalau kita sama-sama Bang ya, Bang Bel mungkin lebih lama lah dari saya di industri. Industri ini kan kayak naik turun gitu ya. Udah 2 tahun nih, hampir 2 tahun kita di bear market. Sedih gitu kan ya, kayaknya waduh kalau punya aset pribadi turun gitu kan ya. Market juga kalau yang punya exchange kok wah challenging banget nih. Tapi kalau kita bayangin potensi 5 tahun semua dari yang tadi saya bilang itu kejadian Bang. Wah Indonesia bisa jadi leader sih. Gitu kita tuh benar-benar penetrasi juga masih rendah kan ya. Itu institusi belum masuk. Tapi lumayan lah 16 juta ya. 16 juta sekarang datanya. 16 juta ya cuma mungkin yang trading masih dikit ya. Gitu. Keluar.
Nah itu juga satu PR mungkin. Satu PR. Iya itu satu PR yang lain tuh. Iya. Oke, Bang Yudo, ini kayaknya kita butuh 2 sesi lagi nih. Siap, saya siap tunggu panggilan Bang Bel ke Green Lake lah kita. Satu lagi insight. Gue senang sih dengan beberapa strategi Bang Yudo tadi yang kayak ke Bali gitu ya, kemudian untuk institusi, kemudian bagaimana bisa mengembangkan ke project-project untuk connect ke retail, itu saya kira advance step yang advance sih. Ya semoga sih itu bisa terwujud, ya nggak tahu lah mungkin tahun depan is okay, no problem. Yang penting kita nggak stagnan gitu kan. Oke Bang, gue butuh abang lagi nanti ke depan hadir di Bell Entertainment nih. Pasti kan Bang, tolong dipanggil aja gitu ya. Gue berharap ada insight-insight baru gitu. Jadi semoga sih salah satu pesan saya ya mari kita hidupkan industri ini bareng-bareng gitu. Amin. Ya. Oke Bang, saya ada pasti di sana, pesan Bang. nggak untuk ya mungkin para user toko kripto sendiri atau kepada pemain-pemain Web3 gimana? Mungkin untuk ini kali ya, user toko kripto, tapi juga untuk semua ya yang nanti nonton podcast ini kan kita ngelihat banyak orang-orang yang memang di industri Kripto. Web3 ya, di kripto di Indonesia ya. 6 bulan lagi Bitcoin halving. Jadi mungkin banyak yang saya ngeliat, waduh ini kapan gitu ya, udah 2 tahun capek gitu kan. Yuk keep the spirit up. Kita pastikan kalau kita dalam spirit mau ngebangun terus ya. Selalu keep building. Ingat juga mungkin potensi dari Web3 itu sebenarnya besar sekali. Seperti kita tahu, pasar di Indonesia itu masih early ya. Early banget lah gitu ya. Dan dengan kita ada di industri ini, harapan saya dulu Bang, jangan patah semangat gitu sebenarnya kan ya. Kita akan terus maju, industri akan berkembang terus, dan pelan-pelan harusnya, emang butuh waktu sih ya, namanya industri juga masih baru kan, akan butuh ketekunan, akan butuh resilience, tapi yang paling penting adalah walk me, we're all gonna make it. Walk me, we're gonna make it. Ya, oke. Terima kasih Bang Yudo. Gitulah perbincangan gua singkat, padat dan jelas tentang bagaimana kedepannya toko kripto akan menjadi ya still the number one dan juga mengembangkan beberapa hal yang gua rasa akan menjadi barrier entry yang baru untuk perusahaan-perusahaan Web3 Indonesia supaya lebih berkembang lagi. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Oke, dah, see ya.